kita lalai. Pertama adalah melihat sesuatu. Yang kedua adalah menghayal sesuatu. Yang ketiga adalah sesuatu keadaan. Apa melihat sesuatu? Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Sebelum sholat dia bermotor melihat mobil Terios warna hitam mengkilat. Ketika datang sholat masjid, Allahu Akbar. Setan ikut campur. Ikut campur apa? Ingatannya diingatkan oleh setan tadi. Melihat daripada apa yang dilihat dia tadi. Itu dah sebabnya daripada sholat kita lalai. Jadi melihat sesuatu tadi. Jadi sholat kita juga melihat sesuatu. Disitulah membuat sholat kita tidak lalai. Makanya dilazimkan untuk memejamkan mata. Yang kedua adalah menghayal sesuatu. Sholat ini pasti banyak diantara kita menghayal sesuatu. Pasti. Apalagi yang jomblo-jomblo. Contoh seperti apa? Melihat teman satu angkatan. Satu angkatan sudah mempunyai mobil, sudah mempunyai istri, mobilnya mengkilat. Lah kita satu angkatan sama dia baru pakai motor. Ya kan? Terpikir dalam hati kita waktu sholat, Allahu Akbar, kapan saya nikah? Kapan saya punya mobil? Itu hayalan harus dihilangkan. Bagaimana dihilangkan hayalan itu? Itulah seperti saya katakan tadi. Hilangkan ingatan ketika kamu sholat. Yang kedua adalah, yang ketiga, yang terakhir adalah sesuatu keadaan. Sesuatu keadaan itu bisa dijelaskan sebelum sholat itu persiapkanlah seluruhnya yang membuat kita khusyuk. Apabila sholat kita keadaan yang membuat kita tidak khusyuk, banyak nyamuk, maka semprot supaya sholat kita tidak digigit nyamuk. Atau yang membuat kita tidak, keadaan yang membuat kita tidak khusyuk, kotor, maka disapu. Atau yang membuat keadaan kita tidak khusyuk, bau yang tidak enak, semprot dengan minyak wangi. Itulah 3 kategori yang membuat sholat kita lalai. Apa solusinya? Ya sudah saya sebutkan tadi, ya kan. Jadi hingga akhirnya kembali daripada saya katakan tadi bahwasanya kecintaan, puncak daripada kecintaan kita kepada Allah, puncak daripada kecintaan kita kepada ulama, itu ialah ketika kita melakukan, membuktikan kecintaan kita itu dengan memperbaiki amalan kita, memperbaiki sholat kita, sehingga sholat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang daripada definisinya ialah hubungan yang sampai. Sampai di sini mudah-mudahan kita semuanya paham. Kemudian, apakah sholat kita hanya sebatas 5 waktu saja? Sholat sehari berapa waktu? Berapa kali? 5 waktu. Itu menurut syariat Islam jelas dijelaskan bahwasanya sholat sehari 5 kali. Pertanyaannya apakah, sudah saya sebutkan, sholat itu hubungan kita kepada Allah. Berarti kalau sholat kita 5 waktu, hubungan kita kepada Allah 5 waktu itu aja. Apakah begitu logikanya? Ya kan? Maka saya jelaskan di sini, sholat bukan hanya 5 waktu saja, sholat setiap waktu. Jangan nyalakan saya, nanti kalian nyalakan saya, bid'ah dibilang. Tidak, ini hakikatnya. Syariatnya sholat 5 waktu, tapi hakikatnya sholat itu ialah tiap jam, tiap menit, tiap detik, dan tiap hari. Kenapa begitu? Kalau sholat 5 waktu saja, berarti habis sholat kita berjudi. Kalau sholat 5 waktu saja, berarti habis sholat kita mabok. Kalau sholat 5 waktu saja, berarti sehabis sholat kita mencuri. Kalau sholat 5 waktu saja, berarti habis sholat kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti saya bilang tadi bahwasanya sholat itu artinya adalah ingat, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus.
Jadi ketika kita hubungan kita setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah. Allah, Allah. Allah subhanallah, alhamdulillah. Ingat, berzikir kita kepada Allah. Sehingga ketika setiap detik dan setiap menit kita berzikir kepada Allah, maka tidak sempat kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ketika kita berjualan, kita ingat, bahwasanya tidak boleh kita menimbang lebih. Karena kita ingat Allah, karena itu dilarang dalam syariat. Tidak jadi kita melakukan itu. Kita zikir dalam hati kita. Ternyata ada teman yang ngajak berjudi. Kita ingat Allah. Gak jadi kita berjudi, karena kita ingat Allah. Kita berzikir dalam hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngajak ngerampok. Ini belum waktu sholat maghrib kok, tapi gak apa-apa lah ngerampok. Tapi kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, gak jadi dia merampok. Itulah daripada hakikat sholat. Sholat benar 5 waktu sehari semalam. Tetapi hakikatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiap detik dan tiap menit. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kita berguru kepada ulama. Agar apa? Agar setiap hari kita berhubungan kepada Allah. Apa tujuan kita berhubung kepada Allah? Tujuannya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbullah di dalam hati kita cinta pada ulama dan cinta kepada Allah. Ketika kita sudah cinta kepada ulama, maka kita memperbaiki amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Salat kita perbaiki. Sedekah kita perbanyak. Zakat kita perbanyak. Gitu kan? Jadi kita memperbaiki, bukti daripada kecintaan kita kepada Allah, memperbaiki amal soleh kita. Sehingga apa? Sehingga Allah menerima daripada amal soleh kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerima amal soleh kita, apapun yang kita mau, Allah memberi. Jangankan uang surga pun Allah memberinya. Sehingga ketika kalau Allah sudah meridhoi kita, maka sholat kita akan khusyuk. Khusyuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita. Ketika kita sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala terus, maka terhindarlah kita daripada yang namanya apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah kesimpulan yang saya ingin sampaikan daripada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya sholat 5 waktu di Masjid Al-Muhajirin ini bukan hanya sholat, tetapi di luar sholat kita, di luar kita di masjid, tetap kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Agar Allah selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyampaian saya yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, serta kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dapat mengaplikasikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, maka jatuhnya tidak kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di dalam surat itu menjelaskan bahwasanya mereka yang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala antakulu ma la taf'alun, hanya berkata, hanya berdalil, tapi tidak melakukannya. Itulah yang disebut kabura maqtan tadi. Jadi kita hanya berkhutbah seperti ini, berkhutbah di atas mimbar saja, tapi saya tidak mengamalkannya, dosa saya. Tapi kalian yang mendengarkan langsung mengamalkan, itulah sebaik-baik amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama memohon ampun.
Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.